Halo guys, kembali lagi di videoku. Kali ini kita mau bahas laptop gaming lagi. Setelah sebelumnya kita bahas Legion 5 yang RTX 3060. Kali ini aku berkesempatan untuk nyobain ROG Strix G15, kodenya G513 yang QR. Nah, yang QR itu spesifikasinya kayak gini, tak bacain. Prosesornya dia pakai Ryzen 7 5800H, itu sama kayak yang Legion kemarin. Tapi di sini VGA-nya udah pakai RTX 3070 dengan 8GB GDDR6. Nah, untuk ROG sendiri GPU-nya itu udah full power ya. Jadi start dari 115 watt sampai 130 watt. Terus spesifikasi selanjutnya untuk layarnya dia masih Full HD dengan sRGB 100% tentunya. Terus yang istimewa adalah laptop ini udah 300 Hz. Jadi kalau yang kemarin Legion 5 itu 165 Hz, yang kali ini 300 Hz. Dan istimewanya dia kalau dia ada settingannya, jadi kalau kita lagi nggak ngecas dia otomatis bisa berubah ke 60 Hz untuk menghemat baterai, jadi baterainya bisa irit. Terus untuk RAM-nya bawaannya ini 16GB, cuma kebetulan untuk unit yang aku pakai ini udah di-upgrade jadi 32GB, jadi dari 16 ke 32. Untuk storage-nya bawaannya dari sononya udah 1 tera, kalau kemarin Legion 500, yang ini udah 1 tera. Terus untuk port-portnya dia ada USB 3.2 tipe C, itu di belakang posisinya. Terus ada colokan LAN juga. Terus ada 3 buah colokan USB A 3.2. Untuk keyboardnya dia sudah RGB full, ini per key, jadi sudah pakai zone lagi. Kalau yang Legion kemarin itu 4 zona, sekarang ini per key. Semua tombolnya bisa diganti semau kalian. Terus untuk kameranya, untuk seri ini nggak ada webcamnya, tapi sebagai gantinya waktu paket pembelian itu disertakan dapat webcam eksternal, jadi bisa dipasang pakai USB gitu. Oke, standarnya kayak gitu aja informasinya. Terus kita ngomong secara fisik, jadi bentuknya ini nonjok banget, gaming banget gitu loh kalau ROG. Kalau Legion kemarin mungkin bentuknya agak-agak lebih minimalis, lebih simple, elegan gitu. Kalau ini nonjok banget gamingnya. Ada RGB di sini full, terus di bawahnya sini juga ada RGB-nya. Terus di tutupnya ini juga, ini lampunya bisa nyala, logo ROG-nya. Terus ada aksen ROG-nya ini juga merah. Ini nggak bisa dicabut. Selain dari itu, di tutupnya ini juga ada tulisan ROG gitu kecil-kecil, itu sama dengan yang ada di dalam sini. Kurang lebih kayak gitu secara fisiknya. Terus layarnya juga, framenya jadi tipis banget gara-gara dia nggak ada webcamnya. Menurutku oke banget sih untuk secara tampilannya. Untuk layout tombolnya juga, tombolnya jadi besar, dia nggak ada tombol nomor yang di sebelah kanan sini. Jadi ya menurutku oke banget sih. Terus bicara tombol-tombol, di sini juga dilengkapin shortcut untuk buka Armoury Crate-nya. Ini untuk settingan powernya, jadi bisa diganti di sini. Ada modenya silent, performance, sama turbo. Nah, yang turbo ini bisa diakses kalau kita pakai cas. Oke, selanjutnya kita ngomongin program bawaannya, yaitu Armoury Crate. Nah, seperti laptop Asus lainnya, mau yang TUF mau yang ROG ini juga, dari sononya sudah terinstall Armoury Crate ini. Ini fungsinya untuk setting yang terkait sama laptop ini ya. Jadi di sini kita bisa lihat kayak temperatur CPU-nya, mode yang kita lagi pakai. Ini bisa kita ganti langsung di sini, ataupun tadi tekan tombolnya ini. Terus di sini juga ada bacaan RAM-nya, CPU-nya. Terus untuk setting RGB juga di sini.
Nah, di sini ada settingan untuk power savingnya, GPU power saving. GPU power saving ini gunanya untuk ini beda sama yang hybrid mode-nya Legion ya. Jadi kalau yang ROG ini nggak ada max switch-nya. Jadi mau nggak mau cuma bisa sampai optimize doang GPU-nya. Jadi nggak seperti Legion. Kalau Legion kalian matikan hybridnya, dia full 100% pakai GPU, nggak pakai integrated. Kalau yang ini tetap pakai integrated. Oke, kalau ini diganti ke Eco mode malah GPU-nya off. Kalau optimize dia setauku hampir semua operasionalnya akan digunakan GPU, tapi tetap nggak 100%. Berikutnya ini ada untuk settingan lightingnya, RGB-nya. Ini bisa kalian pilih, ada beberapa mode di sini yang sudah ada. Terus kalau kalian mau ganti per key itu pakai yang di AuraSync ini. Jadi kalau pakai AuraSync nanti kalian bisa bikin kayak layer-layer gitu, tombol mana aja yang di grouping mau untuk warnanya sendiri atau mau per tombol di setting situ bisa. Berikutnya ini aku nggak pernah pakai audio, resource monitor nggak pakai. Ini settingannya AuraSync tadi juga ada di sini. Terus ada game visual ini untuk ganti kayak warnanya dari displaynya ini, menyesuaikan sama mode yang lagi kalian pakai. Misalkan lagi racing, ini scenery, RPG, FPS. Cuma aku kurang tahu ya kayak fungsinya yang gini-gini nih bener-bener ngefek apa enggak. Soalnya kayaknya sering-seringnya yang aku pakai loh. Ya cuma yang default. Paling kalau misalkan kayak tempatnya gelap, terlalu silau, kita bisa pakai yang eye care. Ini warna birunya diminimumkan, jadi mata kita nggak cepet capek melihatnya kalau di tempat yang gelap. Oke, selanjutnya ini ada game library. Ini ada beberapa list game yang sudah aku install, bisa langsung kebaca di sini juga. Terus ini ada profil, udah nggak usah. Nah, menariknya dari laptop ini itu yaitu seperti yang tadi aku bilang, kalau yang Legion dia ada max switch-nya yang di Lenovo Vantage-nya itu. Kalau itu dinyalakan hybrid, dia akan sebisanya pakai integrated. Kalau main game berubah jadi GPU. Tapi kalau hybrid dimatikan, dia 100% pakai GPU. Nah, laptop ini nggak ada max switch itu. Jadi mau nggak mau tetap pakai integrated. GPU-nya tetap memproses gamingnya, tapi tetap yang untuk ditampilkan ke layar tetap melewati integrated. Nah, itu kalau aku bilang menurutku itu menimbulkan jadi bottleneck. Jadi kayak dayanya sudah sangat jos banget dari GPU-nya, tapi mau nampilin ke layar harus lewat integrated dulu, diproses dulu di integrated. Akhirnya performanya malah jadi turun. Nah, ada laptop lain yang bisa membypass integrated itu tadi, kalaupun gak ada max switch-nya. Misalnya kayak Legion, itu bisa juga di bypass lewat HDMI. Jadi begitu kita colok HDMI ke monitor, dia langsung bypass dari GPU langsung ke monitor, nggak ngelewatin integrated. Nah, untuk kasus laptop ini itu nggak bisa lewat HDMI. Jadi HDMI maupun display dia tetap pakai integrated. Itu bisa kita cek di sini di Nvidia Control Panel. Kalau di sini, nah jadi kalau kita pakai display ini kan display bawaan laptopnya ya. Dia dari AMD Radeon grafiknya, jadi dari integratednya. Kalaupun tak colok monitor pakai HDMI, nanti munculnya tetap dari sini, dari AMD Radeon grafik. Nah, jadi gimana caranya supaya kita bisa nge-bypass GPU-nya? Nah, untuk laptop ini berdasarkan spesifikasinya, tipe C-nya dia itu support DisplayPort dan power delivery. Jadi kalau kita pakai tipe C-nya itu kita colokin ke monitor, ke DisplayPort, atau monitor yang pakai USB-C, nanti baru dia akan langsung ke bypass ke GPU-nya yang 3070 tadi. Itu performanya akan naik sangat drastis dibandingin kalau pakai lewat integrated ini tadi. Oke. Ini tapi berhubung di sini aku lagi nggak ada monitornya yang buat dicobain ke tipe C-nya, karena kebetulan adanya ini kan TV dan colokannya HDMI. Jadi
nggak bisa buat nyobain, cuman aku udah nyobakan. Itu kenaikan performanya lumayan banyak menurutku. Jadi dengan settingan yang sama, aku pakai monitornya ini langsung, dan kalau aku pakein ke USB-C tadi itu ada kenaikan sampai hampir 10% secara FPS ya. Jadi misalkan kayak ini aku cobain aja. Ini untuk settingan displaynya aku pakai DirectX 12, resolusinya HD, terus DLSS-nya aku pakai Ultra Performance, monitornya di 300Hz, facing off, grafiknya highest, aku run benchmark. Kita tunggu hasilnya. Laptopnya kalau aku terus terang belum tahu masalah yang tipe C tadi. Jadi aku pikir loh, kok 3070 sama 3060-nya Legion ini kok cuma lebih menang sedikit. Jadi waktu Legion kemarin dicobakan Tomb Raider ini dapat di 127-an FPS, ini aku coba dapat di 130-an, 130 kurang lebih 135 sampai 139 lah, kurang lebih gitu ya. Kok bedanya tipis banget, padahal 3060 ke 3070 itu jauh banget, dan secara harga juga nggak main-main, selisihnya jauh banget. Nah ternyata habis aku cari-cari tahu, ternyata oh bedanya itu karena yang Legion kemarin itu sudah aku max switch ke full 3060-nya, sedangkan yang ini dia tetap ngelewatin integrated, jadi performanya turun. Nah tapi gimana untuk pemakaian sehari-hari, kan kita nggak bisa selalu pakai monitor ya. Ya untungnya masih ada kenaikan performa tadi itu, dari yang 3060 ke 3070 ini masih ada kenaikan performa meskipun dia harus ngelewatin integrated. Jadi ya kalau aku bilang sih lebih baik sebenarnya kalau bisa nemukan laptop yang 3070 tapi ada max switch-nya, jadi bisa langsung full 100% 3070. Itu Legion 5 yang 3070 ada. Aku kurang tahu ya apa harus yang Pro apa enggak, tapi yang pasti ada 3070-nya dan itu ada max switch-nya. Kalau daripada laptop ini, misalkan kalian nggak terlalu peduli sama tampilan gamingnya, aku bilang lebih baik pakai yang ada max switch-nya. Jadi Legion yang 3070 aku rasa lebih worth untuk performa daripada laptop ini. Tapi kalau kalian mau buat tampilannya juga, maksudnya kayak tampilan gamingnya lebih nonjok, yang ini sih lebih oke. Dan displaynya juga udah 300Hz, meskipun gak semua game kalian mungkin bisa nembus sampai 200 FPS gitu loh. Jadi performa 300Hz nya itu mungkin terbatas, masih kalau untuk sekarang. Oke, ini udah aku coba, ini udah keluar hasilnya 136. Jadi aku udah nyoba ini run kesekian kalinya, ada 137, ada 135 pernah, ini 136, anggap aja rata-ratanya di 136. Waktu kemarin aku coba colok ke monitor dengan USB tipe C itu tembus sampai 149 ya, kurang lebih 149 kalau nggak salah. Jadi kenaikannya kurang lebih kan 13 frame daripada yang ini, 10%. Kalau dari 137 ke 149 pun ya nggak tahu berapa itu, pokoknya ya hampir 10% gitu loh kenaikannya. Oke, kita coba ininya sudah. Oke, untuk kipas aku bilang ini lumayan banter, tapi nggak sebanter yang Omen. Jadi masih ya lumayan banter, tapi nggak sampai yang sangat mengganggu. Udah nggak ada yang main. Oke. Oh iya, terus untuk settingan Fortnite, aku kan sebelumnya nyetingnya itu pakai DirectX 11. Nah, ini bodohnya aku sih sebetulnya. Padahal kalau aku pakai DirectX 12 itu hasilnya itu jauh lebih
naik performanya gitu loh. Kok dari dulu nggak pernah tak ganti ke DirectX 12? Soalnya dulu pernah pakai Legion 5 yang lama banget, yang 1650 itu tak ganti ke DirectX 12 itu sering crash. Nah jadinya itu semenjak itu aku nggak make lagi DirectX 12 nya, aku selalu pakai DirectX 11. Lah ternyata setelah aku coba di sini DirectX 12 nggak ada masalah. Ya mungkin kali waktu itu entah kebetulan laptopnya aja yang ada masalah apa gimana, aku kurang tahu. Jadi tak ceritain aja. Jadi kalau kita pakai DirectX 11, aku dapat settingan yang kalau kayak Legion kemarin waktu yang DirectX 11 itu kurang lebih di 110 lebih lah, 120 lah mungkin FPS-nya untuk di area-area yang biasanya kita pakai buat ngetes itu. Nanti ini kita coba aja. Nah tapi begitu aku ganti ke DirectX 12 itu bisa naik di atas 120 lebih, jadi bisa sampai 130, kadang-kadang kalau nggak terlalu ramai bisa sampai 140. Dan kalau tak pakai lagi ke monitor, nah itu bacaan FPS-nya di atas itu sampai 160. Itu bener-bener merubah duniaku. Jadi itu suatu kesalahan. Jadi next kalau aku ada kesempatan nyoba laptop lagi, mungkin aku akan langsung ganti ke DirectX 12 aja. Jadi pembandingnya sekarang DirectX 12 sama DirectX 12 yang benchmarknya mulai dari yang ini sekarang. Oke, oleh yang ini kemarin jadi tak cobain dapat 120. Nanti habis ini kita coba lagi aja kalau enggak. Jadi ini dengan DirectX 11 kita dapat berapa FPS, kita ganti ke DirectX 12 dapat berapa FPS. Berikutnya kalau aku akan nyoba laptop lagi, kita akan pakai DirectX 12 terus aja. Oke. Ini semenjak update terakhir area sini jadi banyak I/O nya, jadi agak-agak susah kalau buat ngetes. Nah ini dapat 110-an lebih, 119, 120 maxnya. Sekarang jadi full tembak-tembakan, jadi agak susah gitu mau ngecek. Ini dapat 120-an jadi ya di area sini. Nggak stabil sih 120 nya, lebih di atas 110 tapi sesekali dapat 120, anggap aja 115 kali ya. Jadi performanya itu kenaikannya nggak signifikan kalau dibandingin Legion kemarin yang 3060. Nah sekarang berhubung Legionnya sudah nggak ada, aku mau nyoba kalau nggak di max switch dibuat mode hybrid hasilnya gimana, jadi nggak bisa. Di sini juga kayak biasa dapatnya di 100-an lebih. Nah kalau sudah kosong kan enak, kurang lebih 100 lebih 100. Ini maxnya di 107, tadi 109. Kita ganti dulu aja. Ini kita udah pakai yang DirectX 12. Nah ini jadi di sini aku sekarang terendah di 110 lebih men. Ini 120, 131 sekarang maxnya di sini. Di saat masih rame, ini bisa sampai 140, bahkan maxnya ini sampai 157. Ini 130-an kan. Wah, nggak punya senjata. Oh, ini 120. Ya elah. Yang penting udah nyoba. Jadi tadi waktu masuk sini, waktu masih DirectX 11 kurang lebih 100 sampai 100 sekian belas. Ini barusan 120-an lebih. Naiknya 15% lah aku anggap ya, kurang lebih.
Oke, jadi kayak gitu, kita coba ke kesimpulannya. Jadi kayak kataku tadi, misalkan kalian ada budgetnya untuk beli 3070. Ini by the way kan ini ROG 2021, ini sekarang 2022, dan spek yang ROG G15 2022 yang pakai Intel Gen 12 sudah keluar, cuma yang Legend masih belum keluar. Taruhlah kalian punya dananya untuk beli laptop yang sudah menengah ke atas ini, yang 30-an juta itu kalian mau beli itu misalnya, mungkin kalian bisa pastikan lagi laptop yang kalian beli harus yang sudah ada max switch-nya. Oke, jadi untuk seri yang 2022 G15 sudah ada max switch-nya katanya, jadi kalian bisa langsung bypass ke GPU-nya. Nah, jadi gimana kalau nggak mau beli yang ini, nggak mau beli yang 2022, ya kalian berarti beli yang tahun 2021 tapi yang ada max switch-nya pastikan. Misalnya Legend itu tadi, Legend yang 2021 yang 3070 juga masih oke banget pakai Ryzen yang 5800 kayak ini, kayak yang kemarin aku beli tapi yang 3070-nya. Kalau itu sudah di max switch berarti aku yakin speknya akan spek performanya akan di atas ini secara tanpa monitor eksternal ya. Terus, oh iya, untuk kalian yang belum tahu, sekarang Xbox Game Pass per hari aku bikin video ini itu sudah bisa diakses di Indonesia. Jadi untuk saat ini caranya itu kalian harus install yang namanya Xbox Insider Hub. Terus kalian login akun Xbox-nya di preview ini, terus kalian search di bawah ini ada PC Game Pass Southeast Asia Market Expansion, ini kalian buka, terus kalian join ini programnya, terus kalian buka aplikasi Xbox. Harusnya ini udah terinstall di laptop kalian ya, beli harusnya. Nanti kalau kalian sudah daftar yang tadi, nanti terus kalian tinggal pencet sini Game Pass, terus kalian bisa beli. Untuk bulan pertama harganya Rp1.500. Rp1.500 kalian bisa akses semua game yang ada di Game Pass ini. Ini download sampai muntaber, gak habis dimainin. Nggak semuanya bagus, tapi game-game yang Halo, Gear of War, Forza 5 ini kan baru, itu udah ada di sini. Kalian bisa icip-icip. Final Fantasy, terus Dragon Quest, ini juga ada, Dragon Age. Banyak sih. Cuman yang kusayangkan sekarang Yakuza-nya udah nggak ada. Padahal kemarin-kemarin ngincer mau main Yakuza. Ada Mortal Shell juga. Kalau kalian mau yang model Soul. Dan ini listnya update terus ya guys, jadi dia berapa lama sekali akan ada yang keluar, akan ada yang masuk. Ada Taiko juga, banyak sih gamenya yang menarik di sini, jadi kayak worth it banget lah. Oh ada nih Yakuza tapi yang ke-7, tapi yang 1-6, yang 0 udah keluar, sebelumnya ada. Jadi untuk saat ini worth banget untuk mencoba ini, seharga 1.500. Worth apa enggak dengan harganya, aku bisa bilang untuk kalau ngincer style worth banget, karena kalau matching dengan laptop ini, wah lampunya kesana kemari sudah jelas, wah itu laptop gaming ROG pasti mahal, pansosnya pasti berhasil. Tapi kalau kalian memang ngincernya performa dan nggak mau tampilan yang terlalu ekstrim, aku akan lebih rekomenin Legend 5 yang 3070. Harusnya harganya juga malah di bawah ini. Ini harganya waktu berapa bulan yang lalu lah, waktu pemilik sebelumnya ini beli itu di 30-an juta men. Sekarang masih di 29-an. Nah dengan harga segitu kalian juga bisa dapat Legend 5 yang 3070 pastinya. Aku lebih
prefer ambil itu, atau kalau kalian mau bersabar ngambil G15 yang 2022 Intel Gen 12. Itu jelas lebih meroket lagi speknya, cuma harganya juga meroket banget, mungkin 34 ke atas sih bau-baunya. Oke, kira-kira gitu aja videonya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat yang lagi nyari laptop, yang lagi galau mau milih Legion apa ROG, bisa terjawab. Oke, makasih yang udah nonton.